Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu Keajaiban dan Berkah Besar Untukmu. Oke Cancer, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ace of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Four of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Temperance. Kartu keempat. Di sini ada The High Priestess. Kartu kelima. Di sini kita punya Knight of Wands. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Four of Pentacles. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Lovers. Oke, Cancer. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Keajaiban dan berkah besar untukmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Lovers. Nah, di sini tergambar bahwa memang ada pihak-pihak yang sangat tidak senang, tidak suka, iri terhadap apa yang kamu miliki di dalam kehidupanmu di masa yang lalu. Sehingga dia melakukan begitu banyak cara untuk membuatmu kehilangan hal-hal penting yang kamu miliki pada saat itu. Dan juga beberapa dari kamu ada yang mengalami sebuah trauma di dalam hubungan asmara. Dikarenakan orang ketiga, dikarenakan hubungan yang gak jelas, hubungan yang toksik, ataupun selalu dimanfaatin oleh orang-orang yang manipulatif. Nah, jadi makanya di sini tergambar, ya. Ada energi negatif, ada orang ketiga, ada pihak-pihak tertentu yang membuat kamu kehilangan berbagai macam hal-hal penting di dalam kehidupanmu yang lalu. Sampai-sampai kehilangan hubungan asmara juga. Jadi kamu benar-benar merasakan begitu sulit, begitu terpuruk di masa lalu. Oke? Nah, tetapi dengan mengalami kejadian seperti inilah, akhirnya kamu mulai mampu membuka dirimu dengan sangat baik. Membuka pikiran, membuka hati dan perasaan kamu, serta membangun komunikasi yang baik. Sehingga di saat kamu terlepas, ya, dari lingkungan yang toksik, dari orang-orang, dari pihak-pihak yang tidak menyukaimu pada saat itu. Nah, di saat itulah kamu bertemu dengan lingkungan yang baru, bertemu dengan orang-orang yang baru, tetapi dengan pemikiran yang lebih terbuka, dengan hati yang lebih legowo, serta dengan komunikasi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga terciptalah kerjasama yang begitu apik dan kompak. Karena ada merasa antara kamu dan lingkungan baru itu, merasa saling dihargai, merasa saling dibutuhkan, merasa saling bantu-membantu. Nah, makanya terjadilah komunikasi, terjadilah kerjasama yang baik. Nah, setelah semuanya mulai berubah, ya, keadaan perekonomianmu terutama menjadi lebih meningkat. Nah, di saat itulah mungkin kamu dipertemukan dengan seseorang, ya, dengan belahan jiwamu, dengan lawan jenis
yang mungkin akan jauh lebih mengerti kamu, lebih menghargai kamu, dan lebih bisa menempatkan masing-masingnya di tempat yang spesial, di kehidupan masing-masing, di hati masing-masing. Karena apa? Karena ada komunikasi yang baik. Ya, karena kamu lebih dewasa, lebih matang, ya. Di dalam pengenalan, di dalam mendekatkan diri, di dalam menyamakan, ya, karakter, ya, menyatukan kekurangan dan kelebihan masing-masing agar bisa saling menutupi. Nah, dari situlah akhirnya kamu benar-benar mendapati sebuah keajaiban dan berkah besar di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena di saat kamu dihancurkan oleh keadaan di masa lalu, dan di saat itu pula keadaannya berganti menjadi lebih baik, di mana kamu mulai diterima di lingkungan yang baru, mulai bisa membangun komunikasi, membangun kerjasama yang baik di lingkungan baru dengan orang-orang yang baru, sehingga terjadilah peningkatan secara finansial ya pada ujungnya nantinya. Tetapi di sini kegiatan-kegiatanmu, sektor-sektornya menjadi lebih maju dan meningkat. Dan ditambah, kamu dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar bisa membalut luka hatimu yang lalu, serta benar-benar bisa membuat kamu merasa dibutuhkan, disayangi, dan ditempatkan di tempat yang spesial di dalam hatinya. Nah, dengan begitu, kehidupanmu akan kembali berwarna, kamu akan kembali bersemangat, dan akan ada motivasi yang besar di dalam dirimu untuk terus maju dan berkembang, untuk terus menatap masa depan yang jauh lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke? Jadi inilah mungkin beberapa keajaiban, beberapa berkah besar karena kamu benar-benar bisa belajar dari keadaan yang lalu, legowo, ya, menerima kenyataan, dan dengan begitu, ya, kesulitanmu digantikan dengan kemudahan, kesedihanmu digantikan dengan kebahagiaan, dan akhirnya kamu akan temukan berbagai macam keindahan dan kenyamanan di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, benar kan? Ini adalah cinta yang baru. Ya, di mana hati dan perasaanmu, ya, ada emosi yang saling bertaut, ya, ada getaran, ya, yang sepertinya sefrekuensi antara kamu dan seseorang yang baru-baru ini dipertemukan dengan dirimu. Nah, kenapa ada getaran yang satu frekuensi? Kenapa ada rasa, ya, yang bisa dikatakan sama getarannya antara kamu dan dia? Mungkin di sini karena kalian mampu benar-benar bisa menunjukkan bahwa, ya, rasa saling menghargai, rasa saling perhatian, rasa saling pengertian. Nah, itulah yang terpenting dalam sebuah hubungan pertemanan ataupun hubungan PDKT. Nah, jika PDKT-nya terasa klik, ya, terasa nyaman, maka bukan tidak mungkin akan berujung kepada komitmen, akan berujung kepada jadian. Dan bisa saja lebih dari hubungan pacaran ataupun ke hubungan yang tingkat selanjutnya. Oke? Nah, makanya di sini tergambar ada cinta yang baru yang datang ke dalam kehidupanmu, di mana kamu mulai mampu menyatukan hati, menyatukan perasaan, ya, saling melengkapi, ya, di mana kekurangan, di mana kelebihan masing-masing, dan akhirnya ada perasaan, ya, di saat saling tidak komunikasi, di saat saling tidak bertemu, ada perasaan rindu, ada perasaan kangen. Nah, inilah getaran-getaran yang hampir sama, yang mirip yang kalian rasakan baru-baru ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, ini adalah beberapa situasi yang dulunya sempat membuat kamu begitu tersesat, ya, begitu lost,
ya, di dalam kegagalanmu, di dalam situasi yang tidak baik-baik saja, ataupun di dalam trauma terhadap hubungan asmaramu yang lalu, ya, di mana kamu sempat jenuh, sempat bosan, tidak mampu melakukan apapun, bahkan beberapa dari kamu mulai mencari pelarian-pelarian agar bisa melupakan perasaanmu pada saat itu. Tetapi melupakannya hanya sesaat. Di saat kamu sampai lagi pada aktivitasmu, sampai lagi pada kehidupanmu yang sebetulnya, kamu mengalami yang namanya kejenuhan lagi, ketidaknyamanan lagi, kesedihan lagi. Nah, jadi situasi inilah yang akhirnya mampu kamu gantikan menjadi situasi yang lebih nyaman, situasi yang jauh lebih baik. Kamu mulai menyadari, ya, sampai kapan kamu harus lari dari kenyataan ini? Sampai kapan kamu harus mencari pelarian-pelarian, ya, apalagi pelariannya ke tempat-tempat yang kurang baik, ya, seperti pergi minum, nongkrong, disco begitu, ya. Nah, itu hanya melupakan perasaan sesaat. Dan di saat kita kembali lagi ke kehidupan yang normal, maka kita akan kembali di dalam situasi yang sama. Nah, inilah yang akhirnya mulai kamu sadari, ya. Akhirnya kamu mulai mampu beranikan dirimu, ya. Kuatkan hatimu untuk menerima kenyataan meskipun pahit, walaupun sulit. Tetapi dengan kamu tidak lari dari kenyataan, dengan kamu menerima kenyataan, akhirnya seiring waktu berjalan, kamu menjadi kuat dan lebih mampu mengendalikan kehidupanmu ke arah yang lebih nyaman, yang lebih baik, bahkan lebih terkendali daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Temperance. Nah, akhirnya dengan memberanikan diri, dengan menerima kenyataan, menghadapi, ya, situasi yang terjadi apapun itu, ya, situasi yang di depan matamu harus kamu hadapi. Nah, akhirnya kamu sedikit demi sedikit mulai menemukan balancing, ya, mulai menemukan keseimbangan, ya, mulai bisa menyamakan perspektif, ya, antara kenyataan, antara pemikiranmu, antara logikamu dan apa tujuanmu, mampu kamu samakan. Dan mulai mampu menemukan harmoni-harmoni yang indah, ya, di setiap instrumen-instrumen kehidupanmu. Nah, jadi seperti kegiatan, seperti pekerjaan, seperti bisnis dan usaha, ya, seperti ataupun kegiatan yang lainnya, kamu mulai mampu mencari cara bagaimana caranya pekerjaan ini menyenangkan. Bagaimana caranya bisnis dan usaha ini dapat membuat kamu nyaman. Nah, tentunya kamu cari instrumen-instrumennya dengan membuka hati dan pikiran, dengan mencari lingkungan yang tepat, ya, dengan membangun komunikasi yang baik, ya, dengan membangun mood untuk masing-masingnya agar terus menjadi positif. Nah, itulah yang mulai kamu temukan dan akhirnya harmoni yang indah inilah yang membawa kamu sampai pada begitu banyak keajaiban, pada begitu banyak berkah besar yang datang tertarik ke dalam kehidupanmu, yaitu banyaknya kemajuan dan peningkatan pada sektor-sektor kehidupanmu. Dan ditambah ada kebahagiaan untuk hati dan perasaanmu karena kamu telah memiliki seseorang, ya, yang mungkin memang belum jadian, tetapi seseorang yang sedang dekat dengan kamu dan seseorang ini sangat pintar, ya, dalam membuat kamu merasa nyaman, merasa dihargai, dan merasa memiliki tempat terbaik di hatinya. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, ini adalah ikatan spiritual antara kamu dan sang penciptamu. Sepertinya semakin kesini itu semakin membaik. Ya, kenapa? Karena mungkin di saat kamu dulu hancur, di saat kamu dulu mencari pelarian-pelarian di dalam situasi yang tidak nyaman, akhirnya pada suatu ketika kamu sadar sampai kapan kamu harus lari dari kenyataan dan kamu mulai, ya, ceritakan keluh kesahmu, ya, datangi tempat ibadahmu, ya, panjatkan doamu, bahkan sampai meneteskan air mata hanya kepada Sang Pencipta. Dan sehingga keesokan harinya kamu mendapati hati dan pikiranmu, soulmu, jiwamu begitu tenang dan nyaman. Nah, dari situlah kamu setiap harinya mulai
selalu ingin dekat dengan Sang Penciptamu, selalu ingin lakukan ibadah, selalu ingin datangi tempat-tempat ibadah keagamaanmu begitu ya. Sehingga sampai ke sini, sampai saat ini sepertinya sisi spiritual inilah yang akhirnya membuat kamu menjadi semakin kokoh, menjadi semakin tenang, dan menjadi semakin positif di dalam melangkah, di dalam menentukan ya langkah apalagi, cara apalagi yang harus kamu lakukan untuk kemajuan di dalam kehidupan. Makanya di sini tergambar sisi spiritual, sisi religiusmu akan semakin mantap dan semakin ikatannya akan semakin kental antara kamu dan Sang Penciptamu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, jadi memang ya dibutuhkan keberanian yang besar ya untuk meraih apa yang kita inginkan. Untuk bisa merubah keadaan di dalam kehidupan kita, juga butuh keberanian yang besar untuk menerima kenyataan, memaafkan keadaan, serta memaafkan orang-orang yang mungkin dulu pernah menyakiti hati kita. Dan ini telah kamu miliki. Ya, tampak di sini kamu memiliki keberanian untuk meraih apapun yang kamu inginkan, serta ada keberanian untuk kata maaf pada setiap keadaan, pada setiap situasi, pada setiap orang-orang yang pernah singgah di dalam kehidupanmu, baik yang memberi luka ataupun yang memberi bahagia. Nah, dari situlah kamu mulai bisa melakukan hal yang terbaik yang ingin kamu gapai selanjutnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ke-6. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, jadi setelah sekian lama tidak ada perubahan, akhirnya mampu kamu bawa perubahan besar di dalam kehidupanmu. Mampu kamu tarik keberkahan, ya, keajaiban datang ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu sudah tidak lagi berpikir materialistis, begitu ya. Justru kamu lebih berpikir realistis, begitu ya. Tidak ada lagi penguncian diri ya, pengekangan diri terhadap hal-hal, terhadap orang-orang yang mungkin selalu menyakiti kamu. Nah, kamu mulai membuka diri ya. Pikiranmu, hatimu ya mulai terbuka ya. Mulai luas, mulai positif sehingga tidak ada lagi yang namanya pengekangan, takut bertemu orang ya, takut bersosialisasi, sudah tidak ada lagi. Jadi dengan begitu kamu akan bisa menemukan ruang, menemukan celah, menemukan peluang yang kamu butuhkan untuk kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer, sahabatku. Dan semoga temanku Cancer benar-benar akan mampu membawa atau menarik ya, masuk keajaiban, keberkahan besar, tertarik ke dalam kehidupanmu. Dan setelah itu terwujud, maka akan ada peningkatan, kemajuan, dan kebahagiaan di sektor-sektor kehidupanmu. Dan dengan begitu, akan banyak hal-hal baik, hal-hal indah yang bisa kamu bagikan, yang bisa kamu share untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.